untuk EVOS. Tapi belum bisa mereka raih. Upper bracket final itu terlalu mahal, Lim. Itu dia. Jadi kita langsung menuju ke dalam lane of down. Onyx pun gak akan ngelepasin. Final upper dengan sangat mudah. Dia akan kasih perlawanan yang sangat-sangat mungkin dahsyat. Tapi tergantung risetnya seperti apa nih. Dari EVOS gak boleh terbawa hype. Dari Onyx mereka harus lupain dulu nih game sebelumnya. Mungkin konsep yang gak berjalan. Sekarang konsepnya udah beda lagi. Walaupun dari Lutfi masih sama ya. Dengan adanya lapu-lapu. Yes. Tapi ngomongin Erlan ini tidak akan sekuat sosok dari Nathan. Karena kita tahu di early-nya sosok dari One ini benar-benar akan sangat tersiksa. Sangat-sangat bahkan. Apalagi match-up-nya Harit. Yang dimana Harit sendiri juga power landing-nya lumayan unggul. Chrono Dash, Synchro Vision. Punya damage yang sangat-sangat cukup. Tapi ya untuk Albert sendiri gue rasa memang build-nya akan ada 1 damage nantinya. Tabrakan lagi di arah mid lane. Keyboy di poke, revitalize. Oh tapi revitalize-nya kali ini sudah tidak ada. Keyboy yang menandakan agak sedikit bertanya Lim. Oke, memang kita tahu fleksibel untuk Brock tersendiri karena dia punya skill escape mechanism dengan Tectonic Charge atau Wild Charge yang kita tahu. Cuma kayaknya dengan flicker, dengan tidak adanya flicker apakah ini akan mengurangi power dari Grok itu tersendiri nih? Itu dia, tapi follow dia purify. Langsung ya nggak pakai lama. Tadi kalau misalkan gue nggak salah Hylos masih open ya. Kayaknya kalau memang konsep revitalize berarti Hylos juga masuk kan. Bisa jadi salah satu opsi. Cuman ya untuk nahan crossbow of tank sangat jelas sih kuat. Grok buka revitalize kena crossbow of tank pun ya udahlah gitu loh. Tapi kalau ngomongin dari Onyx kita lihat Hayabusa dari Kairi. Kali ini masih terlalu tajam tapi nampaknya menuju ke arah sosok seorang Keyboy. Coba dipaksa di all-in, damage yang gak cukup dan Key banget tumpah begitu saja. Satu poin kill akan coba ditukar oleh permasukan dari tim EVOS. 1-1 sesama roamer. Tapi yang akan ada informasinya di sini adalah Albert yang mendapatkan positioning terlebih dahulu menuju ke arah turtle mereka. Oke, Randy-nya hadir. Menuju ke arah sana Kairi. Wah coba di zoning out dan bersama dengan adanya satu revive besar retribution from Kairi. What a steal Turtle. Shadow kill. Langsung di shadow kill di depan sana membalikan kembali kanan tapi Kairi harus ter-take down. Tidak ada lagi jalan untuk pulang karena tidak ada flicker yang dimiliki dari seorang Lutfi. Untungnya Keyboy available di sana dengan adanya Tectonic Charge. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini setidaknya mereka mendapatkan Turtle. Tapi worth it gak ditukar Kairi? Oh, menurut gue dengan move yang sudah dilakukan oleh EVOS duluan sangat worth it, Ji. Arlot dari Rain di jalan duluan ngebuang flickernya, Kairi gak tumbang malah dapetin Turtle. Jadi ya move yang terbuang tadi banyak banget dari EVOS. Terlepas dari yang memang akhirnya Kairinya juga down, Kairinya bisa di pick off, ya udah. Buff-nya pun masih ada semua sekarang. Jadi akan reset lagi dengan ya Skylar yang akan lebih unggul dari Turtle. Betul sekali. Lihat para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka mendapatkan kesempatan untuk lebih kuat lagi di arah gold lane Skylar lebih tepatnya. Dan kita juga sudah melihat tadi ketika Skylar berada di dalam posisi powernya ya. Sudah sama-sama sekali gak terbendung. Dan Brave Fighters dari sosok seorang Lutfi hanya untuk dimainkan oleh Randy. Randy akan sangat kuat untuk ngomongin laning clear apalagi. Iya. Dan ngeliat dari Albert dengan Magic One berarti akan ada satu item damage nih. Entah itu Starlium, Corrosion, Genius One, apapun itu. Yang pasti Guinevere-nya ini nggak bisa dianggap remeh yang nggak ada damage. Nggak full tank. Apalagi di item pertama berarti pressure awalnya juga benar-benar kuat. Kayaknya Genius bakal impactful deh. Ketika masa ada Purify di tangan dari sosok seorang Skylar. Tidak ada Tsunami Slam. Tapi informasi yang sudah didapatkan adalah dari para pasukan EVOS. Ada 2 teamfight yang berbeda. Gagal mendapatkan Skylar. Bahkan Key yang harus termakan di depan sana. Tim Onyx berhasil mencuri backline dari tim EVOS yang sudah mundur. Dan EVOS di sini mereka agak sedikit terlalu terpancing dengan ada Skylar tanpa adanya Purify. Dan ketika coba dikomit sama Albert, malah kalkulasinya miss plus mereka kehilangan Key. Iya, dan tadi ketika udah di bait ya, mereka bisa langsung mundur sebenarnya. Cuma nggak expect juga tapi Lutfi. Oke, berhasil melakukan bait nampaknya. Oh tapi lihat di depan sana Randy tanpa adanya pasif kembali dan Vengeance. Terlalu lama dikeluarkan Randy kali ini harus dimakan oleh Lutfi. Meanwhile Albert berhasil mendapatkan Kairi. Fat Requiem menutup hari dari Retribution tim Onyx untuk Turtle mereka yang kedua. Itu dia bait yang dilakukan oleh Lutfi ternyata dimakan dan di bait balik Key. Mau nggak mau dia harus mundur dulu. Sekarang setup dari Turtle harusnya bisa dilakukan oleh EVOS. Kalau mereka mau. Cuman kalau di commit juga harus hati-hati. Masih ada Lutfi. Itu dia Lutfi. Jadi poin kill yang sangat penting penentu untuk kemenangan dan bahkan Lutfi akan menjaga menuju ke arah Turtle supaya Kairi tinggal datang dan langsung dengan retributionnya. Flicker telah dikeluarkan.
Dan balik lagi, Keyboy sudah 3.900 assist plus harusnya. Itu dia, jadi assist terbanyak juga. Dan kayaknya turtle-nya ini akan di-delay sedikit. Cuman kalau ngeliat dari move Kairi, ini dilepas sih. Gak bakal kontes. Dilepas aja. Dan free turtle berarti untuk EVOS. Hati-hati nih, pressure-nya akan tambah dengan adanya buff turtle di tangan Albert. Concentrated, oke. Buff turtle di tangan Albert, tapi lihat Erlan kali ini dia harus kehilangan bottom turret-nya. Dan Skylar berada di posisi yang cukup maksimal. Skylar kali ini mengungguli Erlan. Walaupun dari segi level dia sama ya, Lim. Tapi goldnya udah cukup. Itu dia. Dampak dari turtle pertama juga gak sih? Yang memang didapatkan oleh Kairi. Sementara ya, dari EVOS juga mereka harus naikin temponya. Mereka bawa Gwyn, mereka bisa initiate, mereka bahkan punya damage-nya dengan concentrated. Ada dua teamfight yang berbeda, Albert di depan sana terbagi dengan damage shadow kill. Permasukan dari tim EVOS, mereka gagal kembali mendapatkan satu Suns. Dengan Purify dan this is crossbow thing. Yang tidak mau dikeluarkan oleh Erlan terlalu terburu-buru karena permasukan dari tim Onyx membalaskan kembali karena kehilangan Swallow. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh Lutfi. Zoning out dan bahkan lihat di depan sana. Pasukan dari EVOS mereka sangat gak punya taring, gak punya gigi dan Skylar menggerogoti dimanapun objektif itu ada. Ya, dia cari farming dimanapun, bahkan sekarang purple buff-nya coba untuk diambil dan dapat oleh Sans. Yap, itu dia menjadi satu keunggulan lagi pastinya untuk Onyx. 3.000 gold memang bukan angka yang sedahsyat itu, tapi untuk early game impact-nya sudah terasa. Keyboy Radiant Armor berarti bukan opsi lagi untuk dimakan oleh Albert. Swallow dan Albert bekerja sama pun untuk makan ke arah Keyboy gue rasa akan kurang ketika Keyboy-nya punya revitalize. Alright. Tapi kali ini, lihat langsung ada final slash langsung menunjukkan Son Lutfi. Wombo combo jombro. Albert featuring dengan adanya Randy berhasil memakan Lutfi dengan instant kill. Jadi ya, tadi final slash karena ada sedikit efeknya kan dari airborne-nya. Akhirnya dimanfaatkan dengan Violet Requiem dan karena adanya concentrated energy, damage-nya cukup. Ini yang bahaya sih sebenarnya. Apalagi ngeliat dari 4 lawan 5 yang mereka masih mau coba loh untuk pegang kendalinya. Hati-hati Randy yang akan open. Yes, jangan lupakan tadi sudah ada informasi di mana Randy berhasil melakukan combo di para pasukan tim Onyx harus lebih aware. Turtle yang ketiga ini akan menjadi cukup penentu. Pertama bukan hanya dari segi gold saja, tapi snowball yang dipegang Onyx ini bakal lebih tinggi, lebih jauh lagi kalau mereka berhasil mendapatkan satu turtle tersebut. Dan bukan hanya turtle-nya yang akan dipaksa, teamfight juga mungkin akan dipaksa oleh para pasukan dari tim EVOS. Hati-hati, Kairi ada dengan retribution-nya. Tapi ya untuk dari EVOS juga bisa untuk kontes. Gak ada Prefectus. Kali ini gak ada Prefectus dari depan sana. Wajah telah dikeluarkan Tectonic menuju ke arah belakang. Langsung ada Reload Manipulation dari Sans. Dan Final Slash menuju ke arah Pickle dan Kairi. Masih bisa berhasil mendapatkan satu turtle di luar. Randy harus take down. Crossbow Tank tidak terlalu terasa. Dan bahkan Zoning Out yang terlalu sadis dari Lutfi berhasil mendapatkan 2 point kill. Astaga, Lutfi mengamuk. Berhasil mendapatkan 2 point kill dan bahkan wipe out. Diretakan bahkan dari EVOS. Mereka nggak tersisa satu member pun. Dengan setup yang begitu rapi Onyx. Mereka seakan menjadi player-player tim yang baru lagi lahir lagi. Semenjak game yang sebelumnya. Yes, ini dia Onyx. Reset yang cepat, bounce back. Dari kekalahan mereka di one-sided, mereka langsung reset dengan 5.000 gold sekarang. Mengungguli EVOS. Dan ngomongin EVOS dengan hero scaling mereka di arah gold lane ini akan sangat berat membawa game ini ke arah late game. Wah, Erlan baru jadi 2 item. Ya memang sih kita tahu 1-1 juga. Ini alasan dari 1-1 pick rate-nya mulai turun. Karena memang power dari 1-1 itu kayaknya ada di lebih dari 3 item bahkan. Damage-nya masih belum terlalu terasa. Ya, berbanding terbalik dengan adanya Harriet nih. Harriet dengan adanya Starlium, Hero of Haven, kayaknya 2 item itu udah bisa berdansa kan. Dengan Chrono Death. Ya kalau ngomongin sakit maksimal mungkin ya ada di Holy Crystal. Ada di Divine Blade. Tapi tetap aja ngelihat perbedaan sama 1-1 itu lumayan jauh menurut gua. Holy Defense ke-trigger lagi. Bawahnya udah ke-trigger, midnya juga udah ke-trigger. Di menit 9 loh. Di menit 9 ya. Ini mahal banget sih. Karena bisa dibilang Albert agak cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan positioning. Walaupun gak ada Mountain Shocker seperti biasa ya untuk membuka vision. Tapi kali ini Albert bener-bener di screening abis. Keyboy, dia keluarin semua makronya. Dimanapun Albert berada itu pasti sudah ada Keyboy yang bakal ngecek. Wow, 5.000 gold ya. Ini angka yang sangat-sangat signifikan sih. Masuk di menit 9 juga. Seakan gue ngeliat game sebelumnya tapi dibalik. Walaupun memang pressure EVOS di game sebelumnya juga lebih dahsyat nih. Lebih nyekek. Lebih nyekek memang, tapi itu belum Lord kan. Sekarang kita lihat nih dari Lordnya, kontesnya seperti apa. Kalau lihat potensialnya, gue rasa EVOS masih bisa. Mereka punya immune dari Violet Requiem, mereka punya momentum dari Crossbow of Tank.
Belum lagi kombinasi Randy X Albert kan yang masih bisa berjalan juga. Tapi tergantung nih, kalau setup dari Onyx bagus, kayaknya mereka nggak ambil Lordnya sih. Mereka ambil killnya. Oke. Mereka akan coba ambil killnya karena Lepas juga nggak ada holy defense juga kan. Itu dia. Tapi sinyal lepas sih Ji, kelihatan juga dari teman-teman EVOS. Dan itu dia. Lord yang bisa didapatkan untuk Onyx. Instan tanpa ada karena sama sekali Albert untuk melakukan move ini nggak bisa berbuat dengan banyak. Mereka juga nggak bisa all in terhadap Keyboy, damage yang kurang. Kalau mungkin tadi ya, kalau kita tahu tengahnya ada burst mungkin masih ada sedikit power untuk bisa nutup ke arah Keyboy, Lim. Karena tengahnya juga utility kan. Iya, ke tengahnya utility juga. Albert Magic, Swallow Magic, satu Radiant Armor, selesai keduanya. Oke, Rose Gold ini masih dengan build yang happening banget ya untuk Arlott. Adanya Oracle, Rose Gold, dia punya badan, dia punya damage. Lebih sustain damage ya. bahkan dengan adanya shield nanti dari Rose Gold yang lebih besar juga karena adanya Oracle. Ini lumayan bisa sustain sih di bagian depan. Gak ada yang bisa menyelesaikan Lutfi sih ketika dia Brave Fighters. Dan kalaupun itu Lutfi bisa selesai, kayaknya waktunya lama, Lem. Dia cooldown reduction juga cepet banget loh. Dia pakai build ala-ala Cici. Adanya Brute Force, War X 20%, next itemnya Oracle. 30% cooldown, Brave Fighter-nya itu bisa di-spam terus-menerus. Di spam atau bahkan di bait. Ada dua nih, spam sama bait. Bisa kita bilang, terpasukan dari tim EVOS, kita lihat mereka mencoba untuk melakukan sedikit pertahanan dengan holy defense di arah top lane satu-satunya yang sudah pecah. Dipaksa oleh para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile dari bottom lane mereka akan memaksa, konsil telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ditutup dengan adanya barrier, turret tengah sangat mudah dipecahkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi tidak ada yang bisa menahan damage sebagai Brave Fighters. Lutfi berhasil mengalirkan dan itu dia combo bersama dengan kelompok dari Alphard. Lutfi ter-take down di Sensation speaking. Fokus ke arah base, mereka nggak boleh apapun yang terjadi. Dan base yang hampir pecah, Kairi membuat Alphard bertekuk lutut dan memaksa EVOS untuk di game yang kelima. Satu game lagi match point untuk keduanya EVOS. Gagal untuk mendapatkan tiket M7 di game yang keempat. Mereka harus lebih tryhard lagi di game yang kelima karena tidak semula itu Onyx memberikan tiket upper bracket ke arah EVOS. Dan Lutfi yang selalu melakukan zoning out lapu-lapu yang di luar ekspektasi, bahkan bukan hanya zoning. Mereka tahu damage dari Lutfi juga cukup dan semua porak-poranda karena Lutfi. Astaga, Lutfi kali ini bergema di lane of down, menggetarkan para pasukan dari tim EVOS dan game 5 is real. Wow, penentuan akan ada di game selanjutnya antara EVOS ataupun Onyx. Siapapun yang lebih layak ke upper bracket akan ditunjukkan di game selanjutnya. Wow, jadi benar-benar mengerikan sekali. One-sided dibalas one-sided. Best of 5 semua langsung.